Halo semuanya, saya Ihsan Faisal Rashid bersama rekan-rekan saya dari kelompok 12 pada mata kuliah II 4021, Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan, akan memberikan penjelasan mengenai eksplorasi Decision Support System dengan pemanfaatan Natural Language Processing. Sebelum kami memulai penjelasan kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri Ihsan Faisal Rashid dengan NIM 182173032. Kemudian ada rekan saya bernama Ekan Sunandika dengan NIM 1351710. Kemudian Salma Fedora 1821707 dan Yusuf Nur Muhammad dengan NIM 182170044. Terdapat sejumlah topik bahasan yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah tren perkembangan teknologi Natural Language Processing dan Decision Support System, kemudian konsep Natural Language Processing, lalu konsep Decision Support System, mekanisme pemanfaatan NLP pada DSS, dan contoh penerapan NLP itu sendiri dalam konteks DSS. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan NLP pada DSS, kita perlu melihat tren perkembangan teknologinya dulu. Jadi sekarang ini merupakan era transformasi digital, sudah banyak pengembangan teknologi Natural Language Processing. Pengembangan tersebut bisa kita jumpai pada fenomena keseharian kita, melingkupi penggunaan berbagai teknologi yang dapat memproses, memahami masukan dalam bentuk bahasa manusia, seperti halnya Google Translate, voice recognition, atau teknologi-teknologi lainnya. Lalu, selain terdapat pengembangan teknologi Natural Language Processing, terdapat pula teknologi Decision Support Systems yang digunakan untuk memproses banyak masukan untuk diolah menjadi suatu pendukung dalam pengambilan keputusan. Teknologi ini berkembang sangat pesat dikarenakan tantangan di era modern ini semakin kompleks, sehingga memerlukan dukungan untuk membuat pertimbangan dalam melakukan pengambilan keputusan. Dengan adanya perkembangan teknologi NLP dan DSS yang berkembang sangat pesat, kita perlu memahami konsep dari kedua teknologi itu. Dengan memahami konsep dari teknologi baik NLP maupun Decision Support System atau DSS, maka dapat dipikirkan suatu gagasan untuk dilakukan penggabungan kedua teknologi tersebut untuk membangun suatu decision support system yang menerapkan teknologi NLP, sehingga dalam penggunaan DSS ini bisa menjadi lebih mudah, efektif, efisien, karena dapat menerima masukan bahasa alami manusia. Karena yang menggunakan sistem ini pada akhirnya manusia juga, sehingga perlu dibuat suatu sistem yang mudah untuk digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dari NLP. Apa sih NLP itu? NLP adalah salah satu bentuk cabang implementasi teknologi kecerdasan buatan yang berperan dalam memahami dan memproses data masukan dalam bentuk bahasa alami manusia secara otomatis. Kemudian, dasar pengembangan teknologi NLP adalah kecerdasan buatan yang menggunakan konsep bentuk algoritma neural network, yaitu berupa Convolutional Neural Network atau CNN maupun Recurrent Neural Network atau RNN. Secara definisi, apa itu Decision Support System? Menurut pendapat Gorey dan Scott Morton pada tahun 1971, DSS adalah sistem berbasis komputer interaktif yang membantu pembuat keputusan memanfaatkan data dan model untuk memecahkan masalah yang tidak terstruktur. Lalu, menurut pandangan Keane dan Scott Morton di tahun 1978, sistem pendukung keputusan menghubungkan antara sumber daya intelektual individu dengan kemampuan komputer untuk meningkatkan kualitas keputusan. Ini adalah sistem pendukung berbasis komputer untuk mengambil keputusan manajemen yang berurusan dengan masalah yang semi terstruktur. Jadi, secara inti,
Decision Support System adalah suatu sistem yang menggunakan teknologi komputer serta terkait dengan kemampuan intelektual manusia untuk melakukan pengambilan keputusan yang baik terstruktur maupun tidak terstruktur, atau bahkan bisa semi terstruktur. Lalu secara konseptual, dapat dinyatakan secara umum maupun spesifik. DSS secara umum mendeskripsikan segala sistem terkomputerasi yang mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Mungkin sebuah organisasi memiliki sistem manajemen pengetahuan untuk memandu personelnya dalam pemecahan masalah mereka. Sebagai contohnya, terdapat sejumlah DSS yang terpisah. Misal, untuk bagian pemasaran, mereka memiliki DSS sendiri. Kemudian, untuk bagian keuangan juga terdapat DSS-nya sendiri di bagian keuangan. Lalu di bagian akuntansi juga ada. Di sistem manajemen rantai pasokan untuk produksi maupun ya sistem-sistem lainnya juga. Bisa jadi ada DSS-DSS secara silo atau terpisah. Namun, pada secara umumnya, DSS itu mencakup dari bagian-bagian DSS yang lain tadi. Sedangkan bila dinyatakan secara spesifik, DSS adalah suatu teknologi spesifik yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Jadi seperti yang telah saya sebutkan tadi, bisa jadi suatu DSS yang besar itu mencakup DSS-DSS lain di dalamnya. Decision Support System atau DSS itu melingkupi sistem yang memiliki sejumlah komponen. Pertama, Data Management System. Itu untuk mengelola data yang ada. Kemudian, Model Management System. Itu untuk mengelola model-modelnya. Kemudian, User Interface System yang mengatur bagaimana antarmuka interaksi antara sistem dengan pengguna. Dan Knowledge Management and Organizational Knowledge Based System. Jadi, bagaimana pengelolaan pengetahuan dan organisasi pada sistem tersebut. Mekanisme pemanfaatan Natural Language Processing pada Decision Support System. Berdasarkan pemahaman mengenai Natural Language Processing pada slide sebelumnya, sebagai teknologi yang bertanggung jawab untuk mempelajari dan menerapkan mekanisme pemahaman bahasa alami secara otomatis, tentunya hal ini akan memudahkan kinerja Decision Support System dan memproses data-data yang berbentuk bahasa alami. Decision Support System digunakan oleh manusia dan diperlukan kemampuan untuk memproses data-data yang berbentuk bahasa alami agar dapat berfungsi secara tepat dalam menghasilkan rekomendasi pendukung hasil keputusan. Mekanisme pemanfaatan Natural Language Processing pada Decision Support System berbentuk pendekatan sintaktik, semantik, dan statistik terhadap data masukan yang tidak terstruktur berbentuk teks bebas maupun data terstruktur seperti format file Excel, yaitu XLS. Oke, perkenalkan nama saya Eka Sandika, NIM 1351730. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai eksplorasi DSS di bidang NLP, dan pada bagian ini saya akan menjelaskan contoh penerapan NLP dalam konteks DSS. Jadi terdapat 4 contoh yang kami dapat. Yang pertama adalah Clinical Decision Support System. Jadi Clinical Decision Support System adalah sistem DSS yang biasa digunakan pada bidang kesehatan. Biasanya informasi mengenai riwayat penyakit pasien ditulis dalam bentuk teks atau dalam unstructured data. Jadi nanti sistem DSS ini yang berbasis NLP bisa membantu tenaga medis dalam mendiagnosa penyakit pasien, yaitu dengan cara tenaga medis tersebut akan memasukkan input berupa teks kepada sistem DSS dan kemudian akan diproses dan mengeluarkan output berupa tindakan apa yang harus dilakukan pada pasien tersebut. Yang kedua adalah Group Decision Support System. Jadi sistem DSS ini digunakan pada suatu diskusi, baik diskusi kerja maupun diskusi rapat. Dengan menggunakan NLP, sistem DSS ini bisa membantu keberjalanan diskusi menjadi lebih efektif dan efisien dengan cara menerima input berupa pendapat-pendapat dari semua anggota diskusinya, kemudian akan diproses untuk dibuat suatu kesimpulan mengenai keputusan hasil dari pendapat-pendapat mereka itu akan dipilih dan akan digunakan yang terbaik sehingga proses pengambilan keputusan bisa berjalan lebih cepat dan lebih efektif.
Oke, yang selanjutnya ada Agriculture Decision Support System. Jadi sistem DSS ini digunakan pada sektor pertanian. Dengan memanfaatkan NLP, sistem ini akan menerima input berupa teks atau speech yang dimasukkan oleh user, dan dalam kasus ini usernya adalah petani. Data yang dimasukkan adalah seperti curah hujan, tekstur tanah, iklim, dan lain-lain. Data tersebut akan diproses oleh sistem yang nantinya akan diberikan suatu rekomendasi mengenai keputusan apa yang harus dilakukan terhadap produksi tanaman, sehingga produktivitas dari hasil panen tersebut bisa meningkat. Sehingga sistem DSS ini sangat membantu petani. Kemudian yang selanjutnya ada Automated Crime Report Analysis and Classification for E-Government Decision Support System. Jadi sistem DSS ini digunakan pada sektor pertanian, lebih tepatnya pada penegak hukum. Dengan memanfaatkan NLP, lebih tepatnya pada text classification, sistem ini akan menerima dokumen-dokumen mengenai laporan kejahatan yang berjumlah banyak, yang nantinya akan diproses untuk didapat kesimpulan mengenai laporan-laporan tersebut, sehingga nantinya bisa membantu penegak hukum dalam menyelesaikan kasus kejahatan yang akan datang dengan mempertimbangkan laporan kejahatan yang sudah ada atau yang mirip-mirip dengan kasus yang sedang dilakukan, yang sedang dijalankan, sehingga diharapkan keputusan yang diambil bisa menjadi lebih akurat dan lebih relevan dalam penyelesaiannya. Oke, itu adalah contoh penerapan NLP dalam konteks DSS, dan ini adalah referensi yang kami gunakan dalam pengerjaan tugas. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya.